Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin. Wajhani min ihsib wa ghirta wa hirtan amba ista ya istaulah ya biswahila. Sekarang musannif kembali menerangkan tentang wazan fa'ila, bagaimana mudhari'nya. Kemarin musannif sebelum kita tambahkan daripada zawaidnya, Al-Imam Ibn Malik rahimahullah SWT, beliau menyebutkan wazan qiyasi mudhari' daripada wazan fa'ila, yang mana sebelumnya beliau menerangkan daripada wazan qiyasi mudhari' daripada fa'ula. Waddamma min fa'ula alzam fil mudhari'i. Di dalam fa'ula maka mudhari'nya faddamma, yaitulah dhamm. Maka kita bilang fa'ula yaf'ulu. Jelas itu? Nah. Dan ini tidak ada yang syadz. Kalau seandainya ada, kita perdapati dia bukannya yaf'ulu dan itu cuma ada satu fi'il, yaitulah labba kemarin ya. Dia labbu. Itu mimba bitadakhulil lughatain, dan itu sudah kita terangkan. Adapun fa'ila, waftah maudhi'al kasri fil mabniyyi min fa'ila. Kan kalau fa'ula yaf'ulu, harusnya fa'ila yaf'ilu dong. Maka kita waftah maudhi'al kasri fil mabniyyi min fa'ila, bukan yaf'ilu, tapi kita bilang iftah. Mafhum itu? Maka kita bilang fa'ila yaf'alu. Maka ini adalah wazan qiyasi. Mafhum itu? Tetapi ada sebahagian daripada wazan fa'ila, dia ya'ti ala wajhain. Apa wajhain? Yaitu adalah dia mudhari'nya fathah alal qiyas, mudhari'nya fathah alal qiyas dan kasrah ala syudzuz. Mafhum itu ya? Ini maksud ibarah wajhani fihi, ay wajhani fi wazni fa'ila, atau wajhani fi wazni mudhari'i fa'ila. Dua wajah di dalam wazan mudhari' yang mana fi'il madhinya ala wazan fa'ila. Apa wajhani tersebut? Kan ada kemungkinan wajhani di sini yaitu adalah dhammah dengan kasrah. Mafhum itu ya? Bisa juga kita katakan fathah dengan dhammah, wajhan. Tanpa ta'yin, di sini beliau cuma bilang wajhan. Dari mana kita mengetahui bahwasanya ini adalah fathah dan kasrah? Yaitu adalah sebelumnya beliau sudah bilang waftah maudhi'al kasri fil mabniyyi min fa'ila. Wazan qiyasinya yaitulah kita katakan dengan fathah mudhari'nya yaf'alu. Sudah kita dapat. Terus apa? Kok kita ambil kasrah? Akan datang wa afridil kasra fi ma min waris wa wali. Nanti akan datang afridil kasra, cuma kasrah. Kalau sebelumnya apa? Fathah. Setelahnya apa? Wa afridil kasra, cuma kasrah. Fi ma min waris, di dalam kalimah seumpama warisa. Sudah jelas? Nah, ini tengah-tengah dia. Ngambil fathah dan ngambil kasrah. Maka kita wajhani. Jelas itu ya? Wajhani fihi. Al-fathah alal qiyas dan kasrah ala syudzuz. Yang dimaksud dengan syadz ini yaitulah mukhalafah fil qiyas, mukhalafatul qiyas, tidak sesuai qiyasi. Walaupun kasura isti'malan, secara isti'mal sangat banyak daripada wazan-wazan ini. Naam, jelas itu? Wajhani fihi. Dan di sini luar biasa musannif, coba kita lihat ya. Beliau setiap memberikan daripada wazan, beliau mulai dengan amar dan diiringi dengan dua fi'il madhi. Coba lihat, wajhani fihi min ihsib, amar, ma' wa ghirta wa hirta, madhi. Jelas sudah. Terus apa? In'im wa hirtan im. In'im apa? Kita katakan fi'il amar. Ya ba'ista ya ista, kembali dengan dua fi'il madhi. Terus apa lagi? Ya istaulah atau istaulih. Boleh dua. Naam. Apa? Ini fi'il amr. Ya biswahila fi'il
madhi. Jelas ya? Naam. Aiyah. Wajhani fihi. Apa saja fi'il yang mana dia wazan fa'ila, madhinya, mudhari'nya mempunyai dua wajah, fathah dan kasrah, min ihsib, di dalam kalimah ihsib. Maka kita katakan hasiba boleh dibaca yahsibu dan boleh dibaca yahsabu. Hasiba bimakna dhon. Jelas itu ya, prasangka, sangkaan hasiba. Naam. Hasiba yahsibu atau hasiba yahsabu bimakna dhon. Mafhum itu? Masdarnya hisbanan bil kasr doang. Karena kalau husban itu bimakna al-azab bisa juga dengan makna al-hisab, hitungan. Jelas itu ya, hitungan. Sudah jelas itu? Tapi kalau di sini hasiba yahsibu atau yahsabu bimakna dhon, itu masdarnya cuma hisban. Mafhum itu ya? Asy-syamsu wal qamar bihusban bukan dari hasiba ini, minal ad itu, di dalam menghitung. Ada hitungannya, gambar sama syams itu ada hitungannya. Naam. Aiyah, bukan hasiba bimakna dhon ini. Aiyah. Ihsib, amar min hasiba. Hasiba yahsabu atau hasiba yahsibu. Mana yang lebih afsah? Apakah hasiba yahsibu ataukah hasiba yahsabu? Dua-duanya fasih, tapi lebih fasih hasiba yahsibu karena itu lughah Hijaz. Jelas itu ya? Naam. Wal kasru afsah. Di sini disebutkan wal kasru afsah wa bihil qiraah. Dan inilah qiraah di Maghrib sana, karena ini beliau orang Senggit daerah Maghrib. Mereka memakai qiraah Nafi'. Naam, jelas itu ya? Ayo, adapun qiraah Asim, Hamzah dan lain sebagainya, mereka membaca dengan yahsabu, bukan yahsibu. Naam. Ayo. Ala kulli hal, di setiap daripada hasiba, yahsibu dalam Al-Quran rata-rata dua qiraah, yahsibu sama yahsabu. Naam. Terus wal kasru afsah, karena itu lughah Hijaz, dan Hijaz adalah lughahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu alaihi. Di dalam hadis, di dalam riwayat Abi Daud disebutkan la tahsibanna anna zabahnaha li ajlik. Rasulullah SAW menyembelih daripada binatang ternak, dan kata beliau la tahsibanna, jangan kalian sangka saya ini menyembelih cuma untuk kalian. Jelas itu ya? Maka para periwayat hadis mereka mengatakan gola Nabi SAW maksudnya. Dalam artian mereka menghikayahkan bagaimana Nabi SAW mengucapkan la tahsibanna. Beliau mengucapkan hasiba dengan la tahsibanna dengan kasrah daripada sinnya. Naam. Seperti yang kita terangkan, ini kasrah sebenarnya syadz ya. Tapi yang dimaksud dengan syadz di sini yaitulah mukhalafatul qiyas. Paham itu ya? Bukan syadz yang tidak boleh dipakai dan sedikit daripada isti'malnya. Mukhalafatul qiyas ma'a kasratil isti'mal, bahkan itu adalah lughah Hijaz. Naam. Terus wajhani fihi min ihsib ma' wa ghirta. Fi'il yang kedua yaitu adalah wa ghira. Apa makna wa ghira? Marah. Wa ghira itu maknanya tawaggadta ghaidha. Kemarahanmu sudah membara. Maksudnya apa? Marah ini. Ma' wa ghirta. Ayo. Disebutkan abiyat wa ghirus sadri la yahummu bi syai'in ghaira safkid dima wa sabyin nisa.
ungkapan daripada Dirar bin Khattab, yang mana dia menghikayahkan daripada ungkapan Sa'ad bin Ubadah al-Ansari ketika dia sangat marah dengan orang-orang Quraisy yang tidak mau beriman. Ketika Fathu Makkah, apa? Waghirus sadri. Dadanya panas. Maksudnya apa? Lagi sangat marah. La yahummu bi syai'in, dia tidak memikirkan apapun sudah. Ghaira safkid dima wa sabyin nisa. Kecuali apa? Yang dia pikirkan safkid dima, menumpahkan darah, maksudnya membunuh mereka. Wa sabyin nisa, dan menawan daripada perempuan-perempuan mereka. Hakata. Aiyah, mahallu syahid yaitulah waghira itu bermakna ghadaba atau ghadiba, bermakna ghadiba atau tawaggadta ghaidha. Naam. Waghira fi'il mudhari'nya boleh dua. Kita ungkapkan waghira yawgharu atau waghira yaghiru. Jelas itu ya? Kalau kasrah kita bilang yaghiru. Kalau fathah kita bilang yawgharu. Mafhum itu ya? Waghira yawgharu atau waghira yaghiru. Enggak ada waghira yawghiru, enggak ada. Karena apa? Nanti akan datang qaidah di dalam bina misal nanti. Apabila wawi faul fi'ilnya wawi wa waqa'atil waw baina aduwataiha, dan waw tersebut terletak antara dua musuhnya, apa? Yaitu adalah ya dan fathah. Itu dua musuhnya. Waghira astagfirullah, iya dan kasrah, itu dua musuhnya. Dia waw ini paling bermusuhan dengan ya atau yang menjadi harakat asal daripada ya. Ya itu harakat asalnya itulah kasrah ya? Nah, mendorong kalimat lain untuk dikasrahkan. Mafhum ini? Kalau dhammah kan, kalau waw dia mendorong kalimat lain untuk dhammah. Maka waghira kalau bil kasar yawghiru, waw tersebut terletak antara ya dan kasrah setelahnya, maka dibuanglah daripada waw tersebut. Maka kita bilang apa? Waghira yaghiru. Terus takhiru gimana? Akhiru gimana? Nakhiru gimana? Tardanil bab. Sebagaimana di dalam masalah af'ala yuf'ilu. Asalnya apa? Af'ala yu'af'ilu. Tetapi hamzah tersebut terletak setelah hamzah daripada mutakallim. U'af'ilu. Wa huwa thaqil jiddan, dan itu sangatlah berat diucapkan. U'akrimu. Jelas itu ya? U'akrimu. Maka kata mereka karena sigal hamzah itu dibuang. Hamzah mudharah enggak mungkin dibuang. Jelas itu ya? Maka mereka bilang akrama ukrimu. Al-bagi gimana? Yukrimu. Apakah yu'akrimu kembali enggak? Tardanil bab. Itulah penyebabnya sudah. Paham itu ya? Maka kita bilang yukrimu, tukrimu, nukrimu. Penyebabnya cuma satu ini. Jelas itu ya? Tapi satu kampung turun semua. Jelas itu ya? Naam, satu kampung turun semua. Begitulah ini juga. Satu kampung tidak terima. Walaupun yang bermasalah cuma satu orang. Aiyah. Jadi waghira yaghiru dan waghira yawgharu. Begitulah yang akan datang nanti. Wahira. Apa? Wajhani fihi min ihsib ma waghirta wahirta. Wahira. Boleh dibaca dua juga. Wahira yauhiru. Wahira yauharu wa wahira yahiru. Jelas itu ya? Wahira yauharu sama wahira yahiru. Karena apa? Waw tersebut waga'a baina adawataiha. Naam. Apa adawataiha? Yaitu adalah ya wal kasrah. Ya qablaha wal kasrah ba'daha. Naam. Apa makna wahira? Hagatta. Ma wahirta kan tadi? Wahirta bermakna hagatta. Apa? Iri dengki. Wahira itu. Naam.
wahirta, engkau iri dengki. Wahirta. Naam. Maka kita bisa bilang wahira, yahiru atau wahira yawharu, karena dia yati ala wajhain, wajhani fihi min ihsib ma waghirta wahirtan am na'ima. Maka kita baca apa? Na'ima boleh dua, na'ima yan'imu wa na'ima yan'amu. Na'ima ni'matan bima'na hasunat haluhu, keadaannya baik, dia di dalam keadaan yang baik. Na'ima itu jelas itu ya, orang yang di dalam keadaan baik-baik saja, na'ima namanya. Na'ima yan'imu atau na'ima yan'amu. Mafhum itu? Kebalikannya ba'ista. Ba'ista apa? Kebalikan daripada na'ima. Berarti apa? Orang tersebut di dalam keadaan tidak baik-baik saja. Orang tersebut di dalam keadaan terjepit. Intinya keadaannya tidak baik. Naam. Aiyah. Orang yang di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Wajhani fihi min ihsib ma waghirta wahirtan am ba'ista ya'ista. Orang putus asa ini, ya'isa ini. Kalau ba'isa berarti apa? Ba'isa ya ba'asu sama ba'isa ya ba'isu. Ya'ista boleh kita baca ya'isa ya'isu, boleh kita baca ya'isa ya'iasu. Apa maknanya? Yaitu adalah orang yang putus asa. Gonito. Gonito putus asa. Fa anta ya'is, engkau adalah orang yang putus asa. Aiyah. Dan di dalam ya'isa ini al-fathah afsah. Naam, ya'isa, ya'iasu afsah daripada ya'isa ya'isu. Aiyah. Minhu qawluhu ta'ala, wala tai'asu min rauhillah. Wala tai'asu bil fathah. Terus wajhani fihi min ihsib ma waghirta wahirtan am ba'ista ya istaulah yabis waliha yabis wahila ya istaulah aiyah ya istaulah. Boleh kita baca iulah, boleh kita baca waliha yalahu, waliha yaulahu, atau waliha yalihu ya. Makanya di sini pakai ya istaulah. Jelas itu ya. Pakai fathah. Karena kalau dengan kasrah bukan ya istaulah dibaca. Ya is apa? Ya istalih. Jadi ini baca. Nah. Karena waliha yalihu. Maka di sini harus fathah dibaca. Ya istaulah. Ngam. Apa? Iulah atau lih aiyah. Waliha yaulahu atau waliha yalihu maknanya zahibul aql li faqdi mahbubihi au malihi. Hilang akalnya gara-gara kehilangan kekasih ataupun kehilangan harta. Banyak orang kayak gini ya. Gara-gara harta, gara-gara kekasihnya hilang akal dia. Waliyadu billah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah alaihi wa alaihi. Aiyah. Yabis. Yabis wahila. Yabis apa? Kita katakan yabisa yaibisu atau yabisa yaibasu. Kering ya maknanya ya. Yubsan fahuwa yabis.
Aywah, kekeringan. Yabis. Yabis. Wahila. Yang terakhir yaitulah wahila. Wahila yauhalu atau wahila yahilu. Nah, ini tergantung bagaimana dia ta'addinya, wahila ini. Terkadang dia muta'addi kepada harf jar. Terkadang dia muta'addi biduni wasitah harf jar. Paham itu ya? Aiyah. Adapun kalau seandainya dia kalau seandainya dia ta'adda bi'an, maka wahila an misalnya ya. Wahila anhu bimakna ghalita atau nasiya. Kalau ta'adda bi'an. Kalau ta'adda bi'ila maka bimakna zahaba wahmuhu. Wahila ila syai' zahaba wahmuhu ilaih. Hilang perhatiannya kepada sesuatu. Kalau seandainya la yata'adda bi nafsihi wala yujar wala bijar, dia tidak la yata'adda bi nafsihi dan tidak juga dijarkan, maka wahila bi makna dha'ufa, lemah jadinya, wa fazi'a atau takut. Nah, maka tergantung daripada apakah dia kita katakan lazim, apakah dia muta'addi. Muta'addi bi harfil jarnya apa? Apakah dengan an, apakah dengan ila? Mafhum itu ya? Jadi kalau wahila dan dia lazim tidak dita'dihakan la bi harfil jar wala bi nafsih, maka bi makna dha'ufa wa fazi'a. Lemah orang tersebut dan penakut. Kalau seandainya muta'addi, kita lihat muta'addi dengan apa? Kalau dengan an bi makna ghalita wa nasiya. Kesalahan ataupun kelupaan. Kalau ta'adda bi ila, maka zahaba wahmuhu ilaih. Zahaba wahmuhu ilaih apa artinya? Yaitu adalah perhatiannya pergi ke sana. Zahaba wahmuhu ilaih, perhatiannya pergi ke sana. Jelas itu ya? Aiyah. Berarti berapa fi'il yang disebutkan oleh Ibn Malik? Ada 9 fi'il. Wajhani fihi min ihsib ma' wa ghirta wa hirta in'am ba'ista ya'ista iulah yabis wahila. 9. Apa ini? Akhirnya Al-Hadrami beliau menambahkan, Hadrami ya, menambahkan. Makanya dikasih warna hijau kalau yang cetakan yang ada warnanya ini. Miss, jelas itu? Pakai warna hijau untuk membedakan. Kalau Abiyat Ibn Malik warnanya hitam. Kalau Abiyat punya Syekh Hasan itu warnanya merah. Kalau punya Hadrami Bahraq maka warnanya apa? Hijau. Aiyah. Kata beliau ada lagi fi'il-fi'il yang sama seperti yahsibu mempunyai apa? Dua wajah, bisa fathah dan kasrah. Maka kata beliau wa mithlu yahsibu dzil wajhaini min fa'ila, dan seumpama yahsibu yang mempunyai 2 wajah daripada wazan fa'ila yaligh. Yang pertama, waligha yaulagu atau waligha yalighu. Waligha yalagu ya, nggak ada waligha yaulagu, nggak ada. Sama seperti wada'a yada'u, nggak ada wada'a yauda'u. Mafhum itu ya? Maka di sini yaligh atau yalagu, nggak ada yaulagu. Naam. Karena dia secara asal
itu kasrah. Al-fathah cuma lil khiffah. Di dalam waligha ini. Mafhum itu ya? Seperti wada'a, yada'u. Dia harusnya kasrah itu. Tapi karena dia ada halqi lamnya, mafhum itu ya? Maka dia mengikuti daripada qaidah halqiyal lam dipatahkan. Sebenarnya kana haqquhu ayyuksar. Harusnya dia dikasrahkan. Akan datang nanti. Di dalam bina mudha'af. Itu giasinya harusnya dengan kasrah. Nah, begitulah di dalam masalah ini. Waligha yalighu atau waligha yalaghu. Meminum dengan cara menjilat. Seperti kucing gitu ya. Ayo. Apalagi anjing ya, sama itu. Nah. Padahal biasa aja kita ngucapin anjing ya. Tapi gara-gara dijadikan kata-kata kasar sekarang anjing gitu. Akhirnya sulit kita mau mengungkapkan kata-kata anjing itu akhirnya. Padahal cuma nama apa? Nama binatang. Nah, seperti kucing. Jelas itu ya. Akhirnya kayak seakan-akan buruk banget binatang itu. Padahal tidak ada keburukan di dalam anjing itu. Nah. Ayo. Nah, sama dia manusia juga. Apa namanya? Sama dia binatang, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kekurangan bagi dia. Makanya ada katanya salah seorang ulama ya, lewat jijik dia sama anjing. Kenapa ente jijik sama mana? Apakah i'tirad 'alal khaliq, atas pencipta? Jelas itu ya? Ataukah i'tirad atas saya? Nah, kalau i'tirad alayya, saya kalau seandainya bisa memilih, saya lebih memilih lebih baik daripada engkau. Hah? Kalau bisa milih, hidup. Nggak jadi anjing? Nah, jangan kan jadi nggak mau. Ente ya lebih baik daripada ente. Oh kata. Maksudnya ya binatang biasa, nggak ada masalah apa-apa. Kata. Naam, itu tadi. Sulit sekarang. Kadang kata-kata yang biasa saja jadi apa namanya? Jadi sesuatu yang berbahaya diucapkan, seakan-akan kasar. Nah, kesian daerah. Jelas itu ya. Nama daerah sebagian sekarang sulit disebutkan. Tamam. Wa mislu yahsibu dzil wajhaini min fa'ila. Yaligh. Aiyah. Makanya di dalam fikih ini sering ya. Tentang masalah law ghaba hirran katanya. Wahtumila wulughuha. Jelas dia fi ma'in katsir. Ini waligha. Yalighu atau yalaghu. Aiyah. Yaligh. Yabiq wa mislu yahsibu dzil wajhaini min fa'ila yaligh. Yang kedua yaitulah yabiq. Wabiqa yabiqu atau wabiqa yaubaqu. Jelas itu ya? Seperti kita terangkan kalau waligha yalaghu atau waligha yalighu. Kenapa? Karena dia sama dengan wada'a yada'u. Dia haqquhu ayyakuna maksuran, tetapi karena ada harf halq akhirnya dia dipatahkan lil khiffah. Coba lihat walagha apa? Waligha yalaghu, ada harf halq ya? Ghain di sana. Sama seperti wada'a. Nanti akan datang di sana. Terus beda kalau wabiqa. Wabiqa yabiqu atau wabiqa yaubaqu. Sama seperti wahira yauharu. Waliha yaulahu, yalihu, yabiqu. Jelas itu yabiq. Naam. Apa makna yabiq? Yahlik. Ya, jelas itu ya, yahlik. Hancur, musnah. Makanya as-sab'ul mubigat, ada 7 sesuatu yang menghancurkan. Jelas itu ya? Nah. Aiyah, wa minhu al-mubigat as-sab'. Au bagahu ahlakahu.
Kalau ditambahkan ta'diyah maka dia merusak jadinya. Kalau yabiq, dianya yang rusak, dia yang hancur. Kalau aubaqa, dianya yang merusak, dianya yang menghancur seseorang. Naam. Yaligh, yabiq, yahlik. Yang ketiga tambahannya yaitulah tahimul hubla ishtahat ukula. Tahimul hubla ishtahat ukula. Tahim. Enggak ada yahim, enggak ada yahim. Adanya tahim. Apa tahim? Al-hubla. Orang yang lagi hamil. Apa? Istilah Banjarnya itu? Mengidam. Tahimul hubla. Perempuan yang lagi hamil mengidam. Mengidam. Apa maknanya? Itu dia. Ishtahat ukula. Dia pengen makan sesuatu, mau makan mangga, mau makan nanas, mau makan longan, mau macam-macam sudah. Nah, ayo, itu dia tahim. Wahima, tahimu atau tauhamu. Nah. Ada saja sih. Kalau kita tasrifkan secara ini bisa aja yahimu atau yauhamu. Tapi nggak ada. Laki-laki ngidam itu nggak ada. Yang ngidam itu cuma perempuan yang hamil. Jelas itu ya. Nah, cuma paling karena dia pengen banget makan sesuatu, akhirnya dibilang orang apa ngidam ente? Enggak. Ngidam itu cuma perempuan. Nah, tahimul hubla ishtahat ukula. Nah, makanya katanya apa? Kanat ummun Nabi sallallahu la tahim. Di antara khususnya Nabi sallallahu ketika di perut ibu beliau la tahim. Apa la tahim? Tidak ngidam. Enggak kayak perempuan anak-anak yang lain kan biasanya ngidam. Ini enggak ada ngidam. La tahim. Atau mawahamat kadang begitu ya, mawahimat, tidak mengidam. Tahimul hubla ay ishtahat ukula. Inilah makna daripada tahim, yaitu ishtahat ukula. Nah, aywah, wahia wahma. Kalau kita mensifati perempuan yang lagi mengidam, kita bilang wahma. Jelas itu ya, dia sedang wahma, dia sedang mengidam. Mafhum itu ya? Kembali ke Bait Ibn Malik. Wa afridil kasra fima min waris wa wali warim wari'ta wa miqta ma' wa fiqta. Ada dua riwayat, ada hula, ada jala. Jelas itu ya? Ada dua riwayat. Wa afridil kasra fima min waris wa wali warim wari'ta wa miqta ma' wa fiqta jala atau ma' wa fiqta hula. Nah, yang kita hafal dulu ma' wa fiqta hula itu. Tapi memang ada nuskhah ma' wa fiqta jala, ini seperti yang ini. Nuskhah ini ma' wa fiqta jala. Kalau yang nuskhah yang ini hula. 6. Ayo. Apa maksudnya di sini? Sekarang musannif mau berpindah kepada yang fi'il mudhari'nya dari wazan fa'ila cuma kasrah, enggak ada fathah. Ini cuma ada syadz. Jelas itu ya? Cuma ada syadz, enggak ada giasinya. Dan ini pastinya mutawaqqif 'ala sama'. Kita harus mendengarkan bagaimana ungkapan daripada Arab-Arab yang yuhtajju bihim, yuhtajju bigaulihim. Maka kata beliau, wa afridil kasra, afridil kasra. Cuma kasrah adanya wajahnya. Aiyah. Maksudnya apa? La yajuzu fihil wajhain, enggak boleh dua. Wa la yajuzu fihil fathah faqat, enggak boleh juga fathah doang. Tapi apa? Wa afridil kasra. Cuma kasrah. Di mana? Di dalam wazan apa? Di dalam kalimat apa? Fima, di dalam kalimat min waris, seumpama daripada waris. Ya. Kalimah warisa. Kita bilang apa? Warisa yarisu, mewarisi orang tersebut. Warisa yarisu irsan. Wa wirasatan. Mafhum itu? Aiyah. Terus apa lagi? Min waris wa wali. Wa wali. Ay waliya yali. Waliya yali fahuwa waliyun wa dzaka mauliyun. Naam.
fahuwa walin. Naam, asalnya fahuwa walin. Tamam, memang ada. Fahuwa walin bisa. Naam, sebagaimana giyasi dalam isim fa'il, wazan fa'il, walin, asalnya waliyun, atau fa'il, waliyun. Jelas itu ya. Wadhaka mauliyun. Di dalam Fawakihul Janiyah disebutkan wa yanzilul imamu min mar'iyihi manzilatal waliyyi min mauliyihi. Mentobat daripada mauli. Nah, karena kalau muwalli itu dari walla yuwalli. Seperti tadi, walla yuwalli tauliyatan. Tapi kalau waliya yali wilayatan, fahuwa waliyun wa dzaka mauliyun. Kalau walla yuwalli tauliyatan fahuwa muwallin wa dzaka muwallan. Ya, dia muwallin. Makanya tadi kita baca muwallin di masalah terakhir tadi. Karena itu minat tauliyah. Dia yang mengasih jabatan. Tapi kalau dia yang mengurus orang, mauli namanya. Orang yang diurus tersebut mauli. Makanya perempuan mauliyah. Kalau sobi mauliyun, mahjur mauli. Jelas itu ya. Kalau perempuan mauliyah. Mafhum itu? Ayo. Wa mislu wa afridil kasra fi ma min waris wa wali. Warim. Jelas itu ya? Warim. Apa warim? Warima. Warima yarimu. Cuma ada satu, enggak ada yang lain. Naam. Karena cuma kasrah. Seperti wali, yali, warisa, yarisu. Enggak ada yang lain. Warima yarimu. Wari'ta. Apa makna warima? Bengkak ya? Nah. Intafaqa. Intafaqa. Apa intafaqa? Bengkak. Asabahul waram. Kenapa dia? Oh, dia lagi ada yang bengkak di satu anggota tubuhnya. Warima. Naam. Intafaqa, bengkak. Wari'ta bimakna al-wara'. Wari' fa anta wari'. Wari'. Jelas itu ya? Wari'a yari'u. Dah, enggak ada yara'u. Ri' amarnya fa anta wari'un. Nah, engkau adalah orang yang wari'. Aywah. Idza tawaqqafat 'anis syubhat, apabila dia menahan diri daripada sesuatu yang syubhat. Idza tawaqqafta 'anis syubhat, apabila engkau menahan diri daripada sesuatu yang syubhat. Wari' namanya. Wa haka fihi Sibawayh yaura'u ya. Imam Sibawayh mengatakan bahwasanya ini dibaca yaura'u. Fa'ila yaf'alu ada di dalam wari'a ini. Aywah. Wa miqta. Apa miqta? Fa anta wa miq. Maknanya apa? Mahabbah. Wa miqta. Mahabbah. Engkau sayang kepada dia. Wa miqta. Wa miqa yamiqu. Bimakna mahabbah. Aywah. Fawamiqa maknanya habba. Habba wa mahabbah. Terus wamiqta ma'wafiqta, yaitulah wafiqa yafiqu. Wafiqa min wafiqal faras, yafiqu bimakna hasuna. Bagus, indah. Naam, ma'wafiqta.
Makanya kalau riwayat hula ma wafiqta hula bimakna hasuna. Ini tafsir daripada ma wafiqta. Jelas itu ya? Ma wafiqta hula maknanya. Itulah suatu keindahan, manis. Tapi kalau jala bimakna dhahara wattadhaha. Aywa. Maka kalau apa namanya? Naam. Kalau hula masdar. Aywa. Kalau jala madhi. Naam. Maka karena dia madhi, i'rabnya menjadi silah daripada ma. Berarti apa? Seakan-akan beliau bilang kayak gini kalau jala. Wa afridil kasra fi ma jala ay fi ma dhahara min waritha wa waliya wa warima wa wari'a wa mamiqa wa wafiqa. Jelas itu ya. Tapi kalau kita katakan hula masdar mentamyiz daripada wafiqa ini. Wafiqa bermakna apa ini? Wafiqa bermakna hula. Jelas itu ya. Naam. Hakadha. Ini yang disebutkan oleh Nazim Ibn Malik wa Ibnuhu Badruddin. Tapi kalau digamus wafiqta amraka tafiquhu bimakna sadaftahu muwafiqan. Engkau kebetulan tepat di dalam melakukan sesuatu. Jelas itu ya. Maka kita kan nggak bisa mentafsirkan daripada makna daripada wafiqah tadi. Jelas itu ya. Apa makna wafiqta? Ai sadafta hu muwafiqan. Engkau kebetulan di dalam masalah itu tepat. Jelas itu ya. Nah. Aiyah. Terus lagi Hadrami beliau menazamkan lagi yang seumpama daripada yaris dalam artian cuma kasrah. Dan harusnya letaknya bait ini setelah selesai membicarakan itu seperti yang sebelum-sebelumnya wajhani fi min hasib. Tapi di sini apa? Didahulukan. Karena apa? Setelahnya coba kita lihat Ibrahim bin Malik wasiqta ma'wariyal mukhwiha. Itu masih membicarakan tentang wazan fa'ila yaf'ilu doang. Wasiqta, engkau percaya. Wasiqta, biar kita baca biar Ibn Malik dulu ya. Wasiqta, wasiqa yasiqu, cuma satu. Wasiqa yasiqu siqatan, engkau percaya. I'tamantahu wa i'tamatta alaih, engkau percaya dan menyerahkan permasalahan dengan dia. Percaya 100% lah. Wasiqta ma'wariyal mukh wiha. Ma'wariya al-mukh. Ma'wariyal mukh. Apa ma'wariyal mukh? Wariyal mukh ay kasural mukh. Wariyal mukh ay kasural mukh. Maknanya apa? Yaitu adalah samina, gemuk. Jelas itu ya. Gara-gara terlalu banyak daripada saman, akhirnya al-mukhnya juga kasura. Mafhum itu ya? Mukh. Apa? Sumsum ya? Sumsum di dalam tulang itu mukh namanya. Aywah. Ay kasura. Ma'wariyal mukhu. Dan di sini wariyal mukhu beliau bilang. Enggak bilang cuma wariya. Karena wariya ini ada wariyaz zand. Ada wariyal mukh. Yang dimaksud di sini adalah wariyal mukh, bukan wariyaz zand. Sesuatu yang diolah atau dibikin di atas panggangan api. Seperti apa? Seperti bambu itu biasanya kalau bikin alat pancing itu diatur, diukir atau dirubah-rubah bentuknya di atas api. Itu wariyaz zanad namanya. Tapi kalau ini wariyal mukh bermakna kasural mukh. Jelas itu ya? Lissiman min kasratis saman.
Naam, hakadha. Berarti apa? Ibn Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya yang kasrah doang ala syadz yaitulah warisa. Wa afridil kasra fi ma min waris wa wali warim wari'ta wa miqta ma wa fiqta. 6 wasiqta ma wariyal mukh. Berarti berapa? Ada 8 beliau nyebutkan ya. Kata beliau apa? Ihwiha, hafallah ini, hafalin kata beliau. Ihwiha, hafalin daripada apa yang saya sebutkan ini. Mafhum? Seakan-akan cuma yang kasrah itu cuma ini ya. Maka kata Hadrami menambahkan bahwasanya ada lagi yang sama seperti warisa bil kasr. Akhirnya beliau menazamkan wa khamsatin kayaris. Ada 5 lagi yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Ibn Malik kayaris, yang sama seperti yaris bil kasri, dia dikasrahkan doang. Wahia, apa itu? Wajid. Jelas itu ya? Yaitulah wajid. Wajid ini terkadang wajida bihi, terkadang wajida alaih. Kalau wajida bihi bermakna ahabbahu. Wajida bihi bermakna ahabbahu, bukan wajada ya. Wajada memperdapati, ini wajida. Naam. Hasalahul wajid kata para ulama. Hasalahul wajid apa? Hasalahul mahabbah. Wa inkashafa anhul hijab bainahu wa bainallah. Hasalahul wajid. Naam. Banyak orang-orang yang tawajud. Wajid ini dari wajida ini bermakna ahabba. Aywah, wajida bihi ahabba. Atau adapun wajida alaihi bermakna hazina, sedih dia. Naam. Mafhum itu? Aywah, maka wajida yajidu. Enggak ada yang lain. Yaujadu enggak ada. Waqih, waqiha, yaqihu. Apa makna waqiha? Ata'a. Taat dia. Mematuhi. Waqiha, yaqihu bermakna ata'a, mematuhi. Wa waqih lahu, wa waqih lahu ay ata'a lahu. Jelas itu ya. Waqih lahu satu kalimat itu. Waqih lahu ay ata'a lahu. Taatlah kepadanya. Wa wakim, wakima yakimu. Irtamma waqtarab, sedih, sumpek, jelas duka cita. Wakima itu. Wakima yakimu. Bermakna irtamma waqtarab, sedih, humum, sumpek. Naam. Aywah. Seakan-akan dunia tidak berpihak kepadanya. Wakima yakimu. Aywah, wa warik, wa wakim warik, warika yariku, ay ittaja'a ala warikeh. Dia ittaja' ala warikeh, memiringkan badan dan menopangkan diri atas warikeh. Apa namanya ini? Bokong ya. Nah. Terus wawarik. Wa'iq. Apa makna iq? Wa'iqa ya'iqu. Wa'iq ajila. Makna iq yaitu adalah wa'iqa ajila, bergegas. Nah. Wa'iq ajila. Maksudnya wa'iq ini wa'iqa bermakna ajila. Aywah. Dan ajila ini boleh dibaca ajila, boleh dimakna baca ajala. Nah. Kalau ajala
dia menjadi hal. Kalau ajila dia menjadi hal karena sifat ajil itu. Kalau ajala itu masdar, maka dia menjadi maf'ul mutlaq daripada wa'iqa. Aywa wasiqta ma'wariyal mukhuh wiha. Adapun wa adim kasran li'aini mudhari'in yali fa'ala zal wawi fa'an awil ya 'ainan aw ka'ata kadzal mudha'afu laziman kahanna tala. Ini pembicaraan tentang fa'ala. Di dalam ungkapan wasiqta ma'wariyal mukhuh wiha, titik sudah. Selesai pembicaraan tentang fa'ila. Wa adim kasran li'aini mudhari'in yali fa'ala. Adapun kalau seandainya mudhari' tersebut dari wazan fa'ala, maka ini dia pembahasannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.